Aku berhasil menyembuhkan siswa pindahan yang bisu dan memiliki autisme itu. Tapi dia tampaknya sembuhnya terlalu berlebihan. Dulu aku mendekat ke telinganya dan mengucapkan 100 kalimat. Dia menganggapku seperti udara. Sekarang, kalau aku tidak membalas WeChat-nya selama 5 menit, dia bisa muncul seperti hantu di depan pintu kelasku. Kupikir ini hanya ketergantungan selama masa pemulihan. Sampai hari itu dia memojokkanku di sudut dinding. Dengan mulut yang dulu hanya bisa mengucapkan N, dia jelas mengucapkan satu kalimat. Aku ingin masuk universitas yang sama denganmu, lalu akan selalu melekat pada dirimu selamanya. Suatu kali lagi, setelah sahabat masa kecilku menolak karena terlalu ribut, Mu Qingyan menunjuk ke siswa pindahan di sudut ruangan. Dia memiliki autisme. Kamu bebas mengobrol dengannya. Dia pasti tidak akan menganggapmu mengganggu. Gadis itu tampak dingin namun cantik. Mataku langsung bersinar. Ternyata masih ada hal baik seperti ini. Aku segera mendekat ke sisinya. Sambil tersenyum lebar, aku berkata, mau nggak ngobrol sebentar sama aku? Dia menurunkan bulu mata panjangnya. Tidak memberi respon sama sekali. Aku memutuskan duduk berdampingannya. Tanpa bersuara. Anggap saja kamu setuju. Kalau begitu, mari kita mulai mengobrol. Tahukah kamu, akhir-akhir ini aku tidak bersemangat melakukan apapun. Hanya ingin menemukan seorang siswi SMA untuk curhat. Dia di seberang tidak memberi reaksi sama sekali. Bahkan tidak melirik ke arahku. Aku tidak putus asa, terus melancarkan serangan. Hai cantik, bersiulah. Ayo ngobrol sedikit dengan aku. Aku menampilkan pose keren, rutinitas yang penuh hiasan ini. Setelah selesai, sahabat masa kecilku Mu Qingyan terkejut sampai kebingungan. Kecuali siswa pindahan baru, Bai Shui, masih memegang buku ensiklopedia yang tampak mendalam itu. Terpesona membacanya. Mu Qingyan tertawa terbahak-bahak. Mungkin lebih baik kita berhenti. Semakin aku mengalami kegagalan, semakin berani aku. Kenapa setiap kali kamu tidak melanjutkan percakapan? Di rumahku ada kucing yang bisa melakukan backflip. Bai Shui terdiam kebingungan. Setiap kali berbicara denganmu, kamu selalu mengabaikanku. Aku merasa seperti orang gila yang duduk di gerbang desa berbicara sendiri. Tentu saja, seperti aku yang begitu tampan memukau. Paling tidak hanya dianggap sebagai dewa gila. Bai Shui diam-diam memegang buku, berbalik, mengeluarkan earphone dan memakainya. Aku terdiam di tempat, mencoba berbicara. Gagal total. Mu Qingyan melintas dari belakangku dengan wajah penuh ejekan. Lihatlah, bahkan teman baru tidak mengacuhkannya padamu. Aku marah dan melompat menyerang dengan satu tendangan. Keduanya langsung terjerat dalam pertarungan. Aku sengaja memberi ruang. Saat Mu Qingyan menekanku ke meja belajar, Bai Shui akhirnya menunjukkan reaksi. Dia akhirnya membuka mulut. Kamu kalah. Aku kebingungan total. Aku juga tahu aku kalah dalam pertarungan. Saat aku mengeluh dalam hati, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari samping. Dengan sangat bersemangat, tangan itu menarikku kuat-kuat. Aduh, teman sekelas ini. Kamu benar-benar penyelamatnya gadis kami. Jika kamu bersedia menghabiskan lebih banyak waktu mengobrol dengan gadis kami. Paman Li itu mendekat ke telingaku dengan suara pelan. Aku bersedia memberimu 100.000 yuan sebagai imbalan. Apa itu? 100.000 yuan itu bagi seorang pelajar SMA. Benar-benar seperti hujan setelah kemarau panjang. Sejak kecil aku suka mengacau, banyak bicara dan mengganggu orang. Menurut ayahku, bahkan Sun Wukong yang terlahir kembali tidak senyeleneh aku. Saat kecil, aku suka naik ke atap dan mengupas genteng, membongkar genteng, terus saja mengobrol sambil melakukannya, bercanda tentang genteng itu. Mengaku pernah mencicipi lumpur. Setiap sedikit dewasa, tidak lagi berlari ke atap, berubah menjadi masuk ke selokan. Saat berusia 3 tahun, aku belum mengerti apa itu daging goreng dengan sabuk. Ayahku mencariku selama 1 hari penuh. Akhirnya di selokan bau di depan rumah kami, menemukan aku yang seluruh tubuhnya berlumuran lumpur hitam, dengan kedua tangan memegang 2 ekor katak dan berudu, terus mengoceh, menanyakan apakah mereka sebenarnya saudara. Ayahku langsung mengangkatku, tanpa memberi penjelasan, langsung memukuli aku. Sejak saat itu, aku dapat pukulan kecil setiap 3 hari. Setiap 5 hari aku dapat pukulan keras. Saat berusia 5 tahun, keluarga Mu Qingyan pindah ke sebelah rumahku. Omong kosongku yang melimpah, akhirnya menemukan pendengar. Aku masih ingat bahwa Mu Qingyan dulu adalah gadis kecil yang pemalu dan introvert.
Namun setelah aku memaksanya mendengarkan ocehanku sepanjang hari, dia benar-benar hancur. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu banyak omong kosong? Aku pikir dia menganggap suaraku tidak cukup keras. Aku mencengkram telinganya, lalu menceritakan kembali dengan penuh warna. Aku naik ke atap mengupas genteng, menyebutkan kisah gemilang mengganggu kucing dan anjing. Keesokan harinya, Mu Qingyan demam tinggi. Katanya karena aku menariknya di atap dan membuatnya terkena angin dingin terlalu lama. Sifatku yang tak terkalahkan sebagai pembicara terus-menerus telah terkenal di seluruh desa-desa sekitar. Bisa mengajak pria berusia 90 tahun berdiskusi tentang filosofi hidup. Bahkan bisa menjelaskan pengetahuan ilmiah kepada protozoa. Aku bisa membuat kakek bersemangat hingga darahnya mendidih. Bahkan bisa membuat organisme satu sel membelah. Tapi sayangnya aku bertemu orang aneh yang tidak terpengaruh oleh kata-kataku. Bai Shuai, ngomong-ngomong soal uang atau tidak, jangan terlalu asing. Aku cuma sederhana ingin menemukan teman ngobrol santai. Dia pendiam, dipadukan dengan semangatku yang berapi-api. Kita berdua pasti pasangan ngobrol paling sempurna di dunia. Dengan bersemangat, aku menggenggam kedua tangan Pak Li. Mulai sekarang, kita menjadi sahabat seperjuangan di parit perang. Aku jamin bisa menyembuhkan autisme Nona di keluargamu. Hanya dengan mulutku ini, orang mati. Aku bahkan bisa membuatnya bangkit kembali. Serahkan padaku. Taruh hatimu di perutmu. Pak Li terharu, mata berwarna merah. Itu sangat bagus. Nona di keluargaku bisa bertemu denganmu. Itu pasti keberuntungan besar baginya. Kita berdua langsung merasakan perasaan menyesal tidak bertemu lebih awal. Hampir memeluk dan meneteskan air mata. Hanya Bai Shuai dan Mu Qingyan yang di samping melihat dengan wajah kebingungan. Ini adegan apa sih? Untuk membalas budi Mu Qingyan. Karena aku menemukan peluang kaya yang luar biasa ini. Aku dengan murah hati memberi dia sebatang sosis ham King of Kings. Dia marah sampai sudut matanya bergetar. Apakah aku alergi terhadap King of Kings? Kamu bodoh, sengaja mau membunuhku. Aku cepat-cepat merebut kembali sosis itu. Menelan beberapa gigitan ke dalam mulutku. Kamu bilang Bai Shuai sebenarnya anak siapa? Di daerah kami belum pernah dengar keluarga kaya dengan nama Bai. Mu Qingyan memutar mata dengan besar, sambil mengunyah biskuit sendiri. Mau tahu lebih jelas? Setelah sekolah, ikuti Bai Shuai pulang ke rumah. Bukankah itu akan mengungkap kebenaran? Aku menepuk paha. Benar-benar ide yang brilian. Bai Shuai masih duduk sendirian dengan tenang, membolak-balik buku di tempat duduknya. Tidak ada satu kata pun. Hanya saja ada kelompok lain yang tiba lebih dulu daripada aku. Betul, segerombolan gadis yang ramai-ramai. Mereka mengelilingi Bai Shuai di tengah. Bai si bego, kamu duduk sendirian di sini? Ngapain melamun? Apa kamu lagi ditolak orang lagi? Aku kan bilang, dimanapun kamu pergi, selalu kelihatan seperti orang yang tidak berguna. Hanya membuat orang lain muak. Bukan begitu ya? Si bisu ini bahkan tidak bisa mengeluarkan satu kalimat. Aku mau lihat siapa yang buta mata sampai mau berteman dengannya. Mereka kasar menendang meja belajar Bai Shuai. Lalu mereka menumpahkan botol airnya. Bai Shuai justru tampak dingin. Seolah-olah yang menjadi korban bukan dia. Aku langsung marah besar. Ini kan gue, si bocah. Aku baru saja menemukan orang yang mau dengar. Orang akan dianiaya oleh kalian, sekumpulan gadis nakal, dan melarikan diri. Siapa lagi yang mau dengar omong kosongku? Aku menendang pintu kelas dengan keras, melangkah 3 langkah, lalu melangkah 2 langkah lagi maju. Dengan satu tendangan, aku menjatuhkan pemimpin mereka. Kau dapat lagi, Om. Aku menunduk dengan suara keras. Kelompok gadis itu langsung ketakutan. Di tengah kerumunan, gadis pemimpin itu perlahan berbalik. Astaga, bagaimana mungkin ada 2 orang yang begitu mirip di dunia ini? Kalian berdua saudara kandung, ya? Gadis itu tertawa sinis. Aku tidak punya kakak seperti itu, bodoh. Tanpa ragu, aku menekan leher belakangnya. Dengan keras, aku menekannya ke meja. Itu jadi sangat mudah. Kupikir kamu adik perempuannya, si kecil. Aku belum bersedia menurunkan tindakan kejam. Kalau begitu, kamu bilang begitu. Kalau aku memukulmu, tidak akan ada beban hati. Bai Shuai, mata kosongnya akhirnya bergerak sedikit. Kamu menang. Mataku bersinar terang. Kekuatan di tanganku secara tak sadar menjadi lebih kuat. Akhirnya kamu mau bicara. Partner yang bagus. Aku ada di sini. Jangan takut. Aku akan melindungi. Siapa yang berani mengganggu kakakmu?
Aku akan memukulnya sampai dia tak dikenali bahkan oleh ibunya. Gadis yang aku tahan di bawah tangan berteriak kesakitan. Namaku Bai Yue. Kamu tidak boleh memukulku. Aku menarik kerahnya untuk meminta maaf padanya. Kelompok gadis-gadis kecil di belakangnya saling memandang. Mau berlari membantu. Namun setelah melihat gaya serangku yang garang, semua tidak berani bergerak. Bai, sang gadis besar. Setelah ini, aku benar-benar terkenal di sekolah. Tidak hanya mengalahkan orang-orang dari SMA internasional sebelah, tapi juga memaksa mereka melarikan diri dengan panik. Bai Shuwei, kamu tunggu saja. Aku mengklik sendi jariku dengan keras. Mau makan kotoran? Bai Yue melarikan diri secepat kilat, lebih cepat dari kelinci. Bai Shuwei, siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia tampak seperti cetakanmu dan begitu menargetkanmu? Kenapa dia harus membawa orang untuk mengintimidasi kamu? Dia memakai seragam SMA internasional. Ya. Sekolah mana yang kamu dulu-duluan sebelum pindah? Lihatlah, setiap menghadapi masalah yang susah, kamu jadi diam lagi. Tidak apa-apa, Bao tanya satu pertanyaan. Kamu cukup jawab satu kalimat. Perempuan tadi hubunganmu seperti apa? Saudara kandung atau orang asing yang tidak ada hubungannya sama sekali? Atau mungkin kamu saja yang menyinggungnya? Tidak apa-apa, silakan saja kamu bicara sampai selesai. Bao akan bantu kamu memukulnya sampai jatuh. Bai Shuwei membawa ransel, hanya menunduk dan melangkah maju tanpa berkata apa-apa. Bai Shuwei, kemarin Pak De itu memanggilmu nyonya terus-menerus. Apakah dia pembantu rumahmu? Kalau iya, kamu cukup angguk saja. Bai Shuwei mengangguk pelan. Bai Shuwei, rumahmu kan sangat megah, kan? Tinggal di villa berdiri sendiri dengan taman besar. Di dalam rumah ada 7 atau 8 pembantu. Ditambah beberapa sopir dan bodyguard, rumah mewah kelas atas. Bai Shuwei, jadi tempat kumuh ini memang rumahmu. Padahal aku membayangkan rumah mewah sepanjang perjalanan. Pasukan bodyguard berjas hitam berbaris 2 baris. Sekelompok pembantu berbondong-bondong. Dekorasi Eropa yang megah malah berubah total. Di depan mata hanya ada satu kamar sewa yang sederhana. Dan beberapa perabotan lama yang rusak. Tidak mungkin, itu Pak De yang mengantarmu ke sekolah hari itu. Bukankah rumahmu punya pembantu? Bukankah dia memanggilmu nyonya? Bai Shuwei akhirnya membuka mulut. Dia cuma datang membantu urusan administrasi. Hanya beberapa kata saja. Aku menyusun kebenaran hanya dari imajinasiku sendiri. Hari itu, Paman Li hanya menjalankan perintah untuk menemaninya mengurus prosedur pindah sekolah. Setelah selesai, dia langsung pulang. Tempat kerja sebenarnya ada di dalam sana. Pastinya itu adalah rumah mewah yang sungguh-sungguh resmi. Nanti, kamu tidak mungkin diusir keluar rumah, kan? Dalam tatapanku padanya, aku tak sengaja menambahkan sedikit rasa kasihan. Tidak heran gadis itu kurus seperti batang bambu. Dia juga tidak suka berbicara. Rasanya pasti sangat menyiksa ketika ditinggalkan oleh orang tua kandung. Aku mengulurkan tangan dan menepuk bahunya dengan lembut. Tidak apa-apa, selama kamu bersedia atau tidak, kamu tetap harus menahan. Kedepannya, aku tidak hanya bisa menjadi teman ngobrolmu, tapi juga bisa menjadi kakak tiri sejatimu. Aku mengosongkan semua camilan di dalam tas ranselku. Semua itu adalah persediaan rahasiaku. Hari ini, aku membelikannya semua untukmu. Ternyata, bersama keripik kentang, semuanya jatuh bersamaan. Selain itu, ada kertas ujian matematikaku yang mengerikan dengan nilai ke-57. Aku tertawa kering 2 kali dengan rasa canggung. Aku baru saja berencana menyembunyikan kertas itu di belakangku. Tapi Bai Shuwei menariknya dengan kuat. Dia malah mengeluarkan kertas ujian sempurna miliknya dan menaruhnya berdampingan dengan kertas rusakku. Aku terdiam kebingungan. Bukankah hanya nilai 99 saja? Untuk apa pamer-pamer begitu? Bai Shuwei mengerutkan bibir tipisnya. Mau aku mengajarimu? Mataku langsung bersinar. Otakku seketika mengerti maksudnya. Kamu ternyata bersedia mengajariku matematika. Itu luar biasa. Baiklah, begitu saja. Kamu mengajarku les matematika. Mulai sekarang, kakak belajar akan membawakan camilan setiap hari untukmu. Selama lebih dari 2 jam ke depan. Bai Shuwei berulang kali menyesal atas keputusannya yang gegabah. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang sambil menyelesaikan soal dan sekaligus mengoceh terus seperti sedang membaca mantra kepada biksu. Keesokan paginya, aku masuk kelas dengan 2 mata pende yang besar. Mucing melihat penampilanku yang menyedihkan. Dia tertawa terbahak-bahak selama setengah hari. Kau, bocah,
Semalam mencuri sapi ya? Aku sudah lemah. Aku sudah kehabisan tenaga. Aku benar-benar menyerah. Tidak ada tenaga untuk melanjutkan pertempuran. Semalam aku berkelahi dengan setan kecil matematika selama hampir semalaman. Ternyata Bai Sui yang secara pribadi memberikan bimbingan. Jangan lagi omong kosong. Hubunganmu dengan matematika seperti tikus yang bertemu kucing. Tidak sempat lari, kan? Lagi pula, Bai Sui yang dingin itu bersedia memperhatikanmu. Aku menghela napas panjang dengan tak berdaya. Aku hampir mengucapkan 2 kalimat kepadanya. Ada orang yang mencari Lin Zhao di luar. Itu teman dari stasiun radio sekolah. Teman itu tampak agak panik. Guru pembimbing teman Lin Zhao menyuruhmu segera ke stasiun radio. Katanya ada tugas mendesak untukmu. Aku tidak siap sama sekali. Langsung berlari kecil ke sana. Ada apa dengan guru? Dengan suara kak yang renyah. Pintu kamar terkunci dari luar. Pintu terkunci rapat. Aku berusaha sekuat tenaga dari dalam tapi tidak bisa memutar pegangan. Aku benar-benar terkurung di dalam. Dari luar terdengar tawa beberapa gadis. Membuatmu suka pamer menjadi pahlawan. Sekarang kamu senang kan? Kamu tetap di dalam sana selama 1 hari. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Cepat keluarkan aku, ya. Kalau berani, ayo kita duel 1 lawan 1. Siapa yang otaknya becek sampai mau duel sama kamu? Kalau kamu ingin melihat cahaya matahari lagi, itu sangat mudah. Lihat kertas kecil yang tertekan di atas meja. Belum. Asalkan kamu patuh membaca apa yang tertulis di sana, mungkin kami masih bisa bersikap murah hati. Melepaskanmu. Hahaha, betul. Lakukan saja seperti itu. Bagi kamu, itu mudah. Aku langsung meraih kertas itu. Wajahku langsung menjadi muram. Anak-anak sial ini jelas menargetkan Bai Sui. Bai Sui dari kelas 2-3 adalah sampah tak berharga yang cacat. Dia adalah anak haram yang keluarga Bai, buang dengan kejam. Bahkan ayah dan ibunya sendiri menolak mengakuinya. Dia adalah barang yang bahkan anjing liar pun menolak. Dia tidak bisa bicara sama sekali. Bisu total. Siapa yang berani mendekatinya, mereka pasti akan sial. Semua guru dan siswa di sekolah, jauhi dia. Aku bahkan dalam mimpi tidak bisa memikirkan dialog kejam seperti ini. Ada kilat ide di kepalaku. Aku langsung menebak siapa dalang di balik rencana berantai hari ini. Bai Yue, kenapa masih berlama-lama? Cepatlah. Jika terus menunda, bel pelajaran akan berbunyi. Kalau kamu tidak segera membaca, kita akan melarikan diri. Sudut bibirku mengerut dengan senyum dingin. Kalau begitu, kalian di luar dengarkan aku. Dengarkan baik-baik. Aku dengan cepat menekan saklar utama siaran. Bu penjaga keamanan. Bu penjaga pintu. Bai Yue dari SMA Internasional sebelah. Sekali lagi diam-diam masuk ke sekolah kami untuk mengganggu. Dia tidak hanya membawa orang untuk mengintimidasi teman sekelas. Sekarang dia malah mengunci aku di ruang siaran. Tidak mengizinkan gue keluar. Bai Yue, dengar baik-baik. Lu, hidupmu cuma kayak meja kopi gede, penuh dengan tragedi dan kesedihan. Sepanjang hidupmu cuma bisa diringkas dalam 8 huruf besar. Hidupnya konyol, mati lemah. Ingat baik-baik, satu-satunya tujuan hidupmu di dunia ini adalah membuktikan kepada orang banyak bahwa di dunia ini memang ada harta karun nyata. Bentuknya kayak daging babi berlemak yang berjamur jadi makhluk roh. Dari jauh, orang mengira gue seperti babi hutan yang berjalan tegak. Kalau lu benar-benar merasa otakmu sakit parah, segeralah periksakan diri ke dokter. Jangan sembarangan masuk ke sekolah kami. Bro, nanti gue bakal keluarin uang sendiri buat panggil dokter hewan yang bagus buat lu periksa. Bai Yue di luar melompat-lompat karena marah. Percaya atau tidak, gue hancurkan semua batang kunci pintu. Biar lu terkurung di dalam sampai mati, jangan harap keluar. Gue geser mikrofon ke celah pintu. Ancaman sombongnya itu diputar penuh lewat pengeras suara siaran seluruh sekolah. Mengakui fakta kejahatan di depan umum. Itu pantas dihukum. Semua guru dan pimpinan jelas mendengarnya. Ini bukan main-main dengan niat jahat. Ini justru pembelaan diri untuk melindungi keselamatan pribadi gue. Setelah mematikan siaran, gue makin melontarkan hinaan tanpa batas. Sialan Bai Yue, kamu malah dapat muka lagi. Ya, makhluk tanpa tulang itu. Kamu jenis kodok apa berani mengunci gue? Gue tunggu lo, bro. Gue keluar dengan selamat. Gue yang pertama bakal hancurin kepalamu, anjing. Di luar tiba-tiba terdengar keributan keras. Tidak tahu dewa mana yang datang.
Kelompok orang yang tadi masih sombong dan menindas itu langsung panik dan berhamburan. Aku santai melipat kaki menunggu bantuan turun dari langit. Sudah memperingatkan orang lain sebelumnya. Aku mau saja menabrak ke arah laras senapan. Pintu ruangan yang dipenuhi orang tak berpikir terbuka keras. Hanya satu orang berdiri di pintu dengan cahaya belakang. Bai Sui mengikutinya dengan cepat. Mu Qingnian berlari terburu-buruan, melihat situasi di depan mata. Juga terkejut total. Serius, bro, serangan mulutmu terlalu kuat. Keberanianmu hampir menembus langit. Berani pakai radio sekolah di depan semua guru dan siswa tanpa izin. Kau berdiri di sini dan merenungkan baik-baik. Tunggu sampai ayahmu datang. Aku harus bicara serius dengan dia tentang masalah pendidikanmu. Aku menatap celah Ubin dengan tajam. Sial, ini berantakan. Ternyata dipanggil orang tua. Saat ayahku bergegas ke kantor, kepala bimbingan masih melontarkan cercaan dengan ludah. Mungkin ini adalah momen paling patuh dalam 18 tahun hidupku. Anak nakal itu lagi bikin masalah di sekolah. Suara ayahku tidak menunjukkan emosi. Kepala bimbingan menghela napas panjang, menceritakan seluruh kronologi kejadian. Alis ayahku langsung berkerut. Maksud Anda adalah, anak saya dikunci secara sengaja di ruang radio oleh sekelompok orang. Tidak mengizinkannya keluar. Padahal dia hanya melakukan balasan yang wajar. Tapi harus dipanggil orang tua untuk dimarahi. Meskipun begitu, tapi dampaknya di seluruh sekolah sangat buruk. Jadi, pihak sekolah ingin memberi contoh. Mereka berencana mengorbankan anak saya sebagai contoh. Ayah saya langsung menariknya dengan kuat. Saya duduk santai di sofa. Karena harus memanggil orang tua. Tolong undang juga orang tua siswa yang memicu masalah itu. Saya ingin melihat dengan seksama jenis pendidikan aneh apa yang mereka miliki, agar bisa melahirkan bencana berulang kali seperti ini. Kepala pengajar, dia benar-benar panik. Siswa itu sebenarnya adalah putri dari SMA internasional sebelah. Dan saat ini dia terbaring di ranjang rumah sakit. Dia terluka karena dipukul oleh anak Anda. Ayah saya mendengar itu lalu menepuk paha dengan keras. Berteriak sorak-sorai, bagus memukulnya. Kalau gadis kecil itu berani berdiri di depanku, aku pasti akan turun tangan sendiri dan memberi dia 2 tamparan telinga. Tidak boleh begitu. Kejadian bullying di sekolah yang sifatnya kejam, bahkan terjadi di depan mata kalian. Bahkan kalian sebagai guru tidak melindungi siswa korban, melainkan membela pelaku, menjaga suasana. Urusan ini, saya, Li, tidak akan begitu saja menerima hal ini dengan enteng. Anak saya harus mendapatkan permintaan maaf yang serius. Sikap ayah saya memang sangat keras. Namun pihak SMA internasional sebelah terus menutupi, tidak mau mengakui kesalahan. Ayah saya langsung tersenyum geli, menyalahgunakan kekuasaan, bersaing latar belakang, ya, berpura-pura seperti siapa, seakan-akan ada patung Buddha besar melindungi di belakang. Dia mengeluarkan ponsel, dengan gerakan yang mulus seperti awan mengalir. Aku terpesona melihatnya. Aku hanya bisa mendekat dengan hati-hati ke telinganya dan berbisik, "Ayah, kita tidak boleh tanpa latar belakang. Masih harus berpura-pura jadi bos besar." Ayahku yang muda tersinggung menatapku dengan tajam. "Kau, bocah bau, malah mempermalukan aku." Kepala pengajar tampak santai di samping. Jelas dia tidak menganggap ayahku punya jaringan setinggi itu. Setengah jam kemudian, pintu kantor dibuka dari luar. Ketua Dewan Sekolah yang tersenyum. "Bagaimana Bapak bisa datang sendiri?" Ayahku berdiri dengan tenang, dengan senyum lebar di wajah. "Akhir-akhir ini sedang naik daun, bro." Semua orang di sini langsung jujur, terkejut. Sekarang pihak lawan benar-benar tidak punya amarah lagi. Maksudku sekolah lawan. Mereka terpaksa menjadikan seorang gadis kecil yang menjadi pengikut Bai Sui, menjadikannya kambing hitam. Pihak lawan terpaksa mundur langkah demi langkah karena serangan kuat ayahku. Akhirnya mereka hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Ayahku menegakkan kepala dan dadanya. Dengan sombong, menarikku dan melangkah keluar. Setelah sampai di pintu gerbang sekolah, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Apakah kau akhir-akhir ini diam-diam pacaran dini di sekolah?" Aku cepat mengangkat tangan menyerah. Benar-benar lebih tidak adil daripada kasus Doi. Ayahku menggerakkan dagunya keluar gerbang. "Kalau begitu, jelaskan padaku siapa perempuan itu." Bai Sui. Dia ternyata masih menungguku. Saat melihatku keluar, Bai Sui berlari menyambutku. Dia bisa melihat ayahku di samping.
Lalu langsung seperti terkena mantra beku, ia membeku di tempat. Mu Qingyan pada saat itu juga berlari ke sini dengan napas terengah-engah. Kemampuan gadis ini membaca situasi sungguh luar biasa. Dia langsung menarik Bai Shui dan mendekat, menyapa dengan hangat. "Halo, Pak. Kami sedang bersiap-siap besok pagi untuk belajar bersama. Dia adalah siswa super baru yang baru saja pindah ke sekolah kami. Nilai matematika dia luar biasa. 8 rangkaian serangan sekaligus pun tidak cukup. Dia menyelesaikannya dalam sekejap." Aku menatapnya dengan marah. Pandangan Bai Shui menatap wajahku dengan tajam. Aku merasa tidak nyaman karena dia menatapku. Ayahku baru saja mengeluarkan suara "oh" panjang. "Jadi begitu ceritanya. Kalau begitu, kalian cepatlah belajar. Saya kebetulan juga harus berbicara serius dengan pamanmu." Aku akhirnya selamat tanpa cedera dari kejadian itu, dan berhasil mendapatkan waktu kebebasan berharga malam ini. Kalian tidak akan pernah membayangkan betapa menjijikannya Bai Yue itu. Dia bahkan menemukan orang yang dijadikan kambing hitam untuk mengeluarkan permintaan maaf palsu. Aku tidak akan mudah menelan rasa marah ini. Bai Yue sungguh terlalu menipu. Benarkah dia mengira dengan bersembunyi di sekolah menengah swasta internasional, dia bisa menguasai segalanya sendirian, berani berbuat onar di wilayahku? Jika urusan ini tidak dapat diselesaikan, aku akan menulis karakter terbalik. Aku yakin kalian berdua selalu berada di pihak yang sama denganku. Mendukungku tanpa syarat, kan? Kali ini kita harus mengambil kembali apa yang hilang, dan mengembalikannya beserta keuntungannya. Mu Qingyan tertekan oleh serangkaian kata-kataku yang cepat, menyiksanya sampai dia menutup kedua telinganya rapat-rapat. "Tuan muda, kau sudah memaki dengan marah selama 40 menit penuh. Bolehkah kami mulai belajar secara resmi sekarang? Malam kemarin kau tidak juga seperti hari ini, kan? Seperti lalat hijau yang mengganggu Bai Shui sepanjang malam." Aku marah dan ingin menunjukkan sesuatu. Bai Shui tiba-tiba berkata, "Bai Yue sebenarnya tidak salah." Aku dan Mu Qingyan berbalik dengan gerakan serempak. Aku memang seorang gadis terbuang yang tidak ada yang mau. Orang tua kandungku menganggapku mengganggu. Mereka tidak menginginkanku lagi, karena aku memiliki gangguan mental yang parah. Otakku tidak secerdas dia, terjebak dalam keheningan mati. Keheningan mati yang berlangsung selama beberapa menit. Kami bahkan tidak sempat terkejut karena Bai Shui bisa mengucapkan kalimat sepanjang ini. Sebuah kalimat lengkap, membuat kami terkejut. Sungguh menjijikkan. Aku menggeram sambil mengatupkan gigi. Seandainya aku tahu saat di depan pintu stasiun radio, aku seharusnya memberinya 200 biji kacang besar dengan keras. Tidak, semakin dipikir, semakin marah. Rasa kesal ini, tuan kecil. Hari ini aku harus keluar. Mu Qingyan dengan cepat menarik lengan saya dengan kuat. "Cepatlah berhenti. Kali ini hanya membuat ayahmu terganggu. Kalau lain kali memanggil ibumu, akan sulit menutupinya dengan baik." Aku dengan canggung menyentuh ujung hidungku, berbalik melihat Bai Shui. Pandangan matanya terus menempel erat pada diriku. "Aku bersedia mendukungmu." Luar biasa. Aku sudah tahu Bai Shui paling setia. Dengan bersemangat, aku memeluk bahunya. Setelah memeluk sebentar, aku segera melepaskannya, tidak menyadari Bai Shui sama sekali. Itu adalah Bai Sibo yang sudah memerah sampai hampir mengeluarkan darah. Aku tertawa sinis. Mulai memaki orang itu, masih seperti tembakan beruntun tanpa henti. Awalnya barang cacat yang ditinggalkan di selokan ternyata tumbuh besar. Sejak saat ini, dia akan menghadapi penegak hukuman paling keras di seluruh alam semesta. Lin Zhao. Mu Qingyan yang bersembunyi di sudut menepuk paha dengan keras dan berdiri. Aku teringat akan sesuatu yang penting. Beberapa hari yang lalu, secara tidak sengaja aku mendengar orang menanyakan, apakah ingin pergi ke pesta ulang tahun pribadi Miss kedua keluarga Bai. Jika aku tidak salah dengar, ini pasti kesempatan langka bagi tim Bai Yue. Bukankah ini sudah datang menghampiri kita? Aku menurunkan suara seperti pencuri. Aku menarik Bai Shui ke depan dengan kuat, mendekat ke telinganya. Kami berdua hampir menempel satu sama lain. "Mari kita gunakan rencana ini." Suara dentuman keras. Pintu kamar Guzai dibuka dengan tendangan kasar. "Wow," aku menghitung dengan jari. "Aku sudah tahu kamu pasti diam-diam menjalin hubungan. Kalau bukan karena aku punya kecerdikan, aku mengikutimu diam-diam sepanjang jalan. Aku tidak menyangka kamu, bocah bau, punya banyak akal licik. Cepat akui saja, kepalaku saat ini masih berdempetan erat di samping Bai Shui. Aku benar-benar kehabisan kata. Sial besar.
Sekarang bahkan melompat ke Sungai Kuning tak bisa membersihkan semuanya. Ayah, tenang dulu. Dengarkan aku berargumen. Ya Tuhan, apakah ini rumah Reyot pacar kecilmu? Ini sungguh membuatmu tersakiti. Om, anak, mengakui. Saat masuk tadi suaraku memang agak keras. Mulai sekarang, Om pasti akan memperlakukanmu seperti anak perempuan sendiri. Bocah bau ini, keluargamu begitu miskin, tapi masih tetap duduk di tahta pertama kelas. Hidupmu lebih nyaman daripada dewa. Di rumah masih ada ayah tampan dan berkelas sepertiku. Bahkan masih bisa membuatku gagal. Benar-benar seperti lumpur yang tak bisa dipasang ke dinding. Namun memiliki tekad yang begitu kuat, dan otak yang begitu cerdas. Cocok untuk saling melengkapi dan menyelamatkan Ling Zhao yang tidak belajar di keluargaku. Kamu, calon menantuku. Aku, Lin, hari ini memutuskan sepihak untuk menerima Mukinyan dengan wajah penuh keputusasaan. Lin memanggil ayahmu dengan alur pikir yang unik, benar-benar stabil selama puluhan tahun seperti hari ini. Aku menunduk dengan rasa sakit, sudah tidak lagi aneh. Ayahku hanya ketika mengangkat sabuk untuk memukulku. Pikiran menjadi paling jernih. Tapi dalam percakapan yang sangat absurd ini, ada dua orang yang mendengarkan dengan sangat serius. Ayahku dengan wajah serius dan khidmat. Sedangkan Bai Sui tidak tahu apa yang dia panggil. Ternyata dia mengangguk berat-berat setuju. Aku diam-diam berpindah dan berkata kepada ayahku, Ayah, dia memiliki kecenderungan otisme yang serius secara psikologis. Benar-benar bukan sengaja berpura-pura dingin. Tidak mau berurusan dengan orang. Bisa mengeluarkan kata terima kasih. Sudah menjadi keajaiban yang belum pernah terjadi. Ayahku mendengarkan dan menjadi lebih kagum, terpesona. Menutup mulut, hampir menangis di tempat. Berlarian dan menarik tangan Bai Sui. Dengan sikap seolah menyesal tidak bertemu lebih cepat. Anak perempuan baik, Paman. Aku datang terlambat. Aku dan Mukinyan terdiam sejenak. Sikap ayahku seakan ingin langsung membawa Bai Sui pulang ke rumah orang tua kami. Untungnya aku dan Mukinyan berhasil menghentikannya. Mata ayahku yang bersemangat menjadi merah merona. Begitu cerah. Anak perempuan yang baik dengan otak yang begitu cerdas. Bagaimana Tuhan bisa membiarkan dia menanggung begitu banyak penderitaan? Benar-benar membuat orang merasa kasihan. Sungguh ingin mengadopsinya ke rumah. Dengar baik-baik, anak muda. Besok ayah akan bangun pagi menyiapkan sarapan ganda. Kamu makan satu porsi. Porsi lainnya harus dibawa ke Bai Sui. Bagaimana kalau begini? Ayah akan menyiapkan kotak makan siang bergizi khusus untuknya. Lin Zhao, kamu pergi ke kantin siang ini dan makan seadanya. Cukup untuk mengatasi saja. Bai Sui belajar dengan intensitas tinggi. Sangat menguras otak. Dia pasti butuh asupan nutrisi yang baik. Lin Zhao, kamu kira ukuran baju Bai Sui biasanya berapa? Aku baru saja melihat seragamnya ada lubang sobek. Mungkin ayah bisa pergi ke mall dan belikan sesuatu. Mukinyan mendekat dengan penuh simpati, berbisik di telingaku. Akhirnya hari ini aku berhasil memecahkan kasus. Dari mana asal gen-gen cari yang tak ada habisnya ini? Aku terdiam. Terima kasih atas pujiannya. Kau baru saja menyadari kebenaran yang kejam ini. Ayahku sekarang hanya memikirkan kebaikan Bai Sui. Aku jadi penasaran. Apa yang membuat Bai Sui begitu menarik baginya? Malam ini ayah akan memasak banquet lengkap untuk kalian. Sekarang cepat ambil Bai Sui dengan aman. Pastikan sikapmu sopan. Hormati dia. Kamu masih mengandalkan dia untuk menambah pelajaranmu. Berikan pujian yang melimpah. Sebelum ayah melontarkan serangan beruntun yang membuatku hancur. Aku segera melarikan diri. Langsung kabur. Ayah, perhatikan baik-baik. Bai Sui, gadis ini hari ini entah dari mana dia dapat ide aneh. Akhir pekan yang indah. Tidak membalas pesan WeChat sekalipun. Telepon pun tak dapat dihubungi. Mungkin dia lagi melakukan isolasi belajar intensif. Aku merasakan ada yang tidak beres. Saat aku bergegas ke depan rumahnya, pintu anti maling tertutup rapat. Sepatu-sepatu yang berserakan di luar pintu ditendang sembarangan. Aku merinding. Sialan. Siapa yang bego banget, berani mengotori kepala orang berkuasa? Aku menahan amarah. Dengan satu tendangan, aku membuka pintu rumah yang reot itu. Bai Yue, aku masuk ke dalam rumahmu yang penuh sesak. Sekelompok orang berbalik menatap serentak. Bai Yue dan Bai Sui sedang berhadapan tegang. Wajah keduanya kelam dan menakutkan. Wajah Bai Yue jelas sudah berdarah. Sudut mulut Bai Sui juga berlumuran darah. Tanpa ragu,
Seperti harimau turun gunung, aku menyerbu, memberi tamparan keras ke wajah Bai Yue. Ini benar-benar mengeluarkan kekuatan luar biasa. Kekuatan purba lebih dari 10 kali lipat. Lin Zhao, kau percaya atau tidak? Aku akan segera cari orang untuk membunuhnya. Aku, dengan gerakan balik, aku memukul kepalanya hingga pecah. Biar ayahmu jadi kaisar. Wanita yang dilindungi oleh kakak yang selalu terharu. Hari ini harus membuatmu mati tanpa sisa. Bai Yue sambil memeluk kepalanya berlari panik. Sambil mengumpat keras. Apakah kamu terpengaruh oleh lemak babi? Sebenarnya apa yang kamu suka dari si jelek ini? Bai Sui benar-benar musuh dan sampah. Dia bahkan tidak mau mengakui orang tua kandungnya. Tidak bisa bahkan kentut. Apa tujuanmu membantu sampah seperti ini? Apakah kamu tahu kenapa dia menjadi bisu? Karena dulu hampir mencekikku sendiri. Dia hampir membunuh adik kandungnya. Jadi seluruh keluarga menganggapnya menjijikan. Aku sama sekali tidak terpengaruh oleh omongan fitnah itu. Kekuatan tendaku malah semakin keras tiap langkah. Bai Sui mengeluarkan serangkaian teriakan menyedihkan yang memilukan. Sambil bersiap memanggil geng kecil itu untuk menyerang balik. Di koridor tiba-tiba terdengar derap langkah berat yang cepat. Aku mengangkat suara dan berteriak keras. Polisi, Pak, ada geng kriminal yang mengumpulkan orang untuk membuat keributan di sini. Kamu benar-benar menganggap dirimu hebat. Aku berani sendirian menembus sarang harimau dan naga. Saudaraku datang dengan pasukan besar untuk mendukung. Kelompok Bai Yue mendengar itu langsung ketakutan setengah mati. Mereka melarikan diri seperti anjing kehilangan rumah. Mu Qingyan mengikuti suara itu. Dengan napas terengah-engah seperti sapi, dia naik ke atas. Dia mengintip. Dia melihat bahwa di dalam ruangan hanya tersisa aku dan Bai Sui. Kalian berdua tidak terluka parah, kan? Bai Sui menundukkan kepalanya seperti anak yang berbuat salah. Rambut poni yang terlalu panjang, sepenuhnya menutupi matanya yang gelap tak terlihat. Kamu tidak mau menanyaku, ya? Wajahku penuh dengan pertanyaan. Siapa? Aku. Bai Sui mengangkat sudut bibirnya sedikit, menyeringai ringan. Seakan lega, dia menghela napas panjang. Semua omong kosong yang dia katakan tadi hanyalah kebohongan yang dibuat-buat. Aku langsung tertawa cerah seperti musim semi. Bai Sui, teman sekelas. Langkah ini kamu lakukan dengan sangat sempurna. Hal yang belum pernah kamu lakukan. Harus berani mengungkap kebenaran. Selama kita bersih, tidak takut bayangan yang memanjang. Kalau ada orang jahat yang mencemarkan nama kita, bagaimana? Maka kita ubah air kotor itu menjadi lumpur di kolam kotor. Lemparkan kembali kepada mereka ratusan hingga ribuan kali lipat. Mu Qingyan tiba-tiba bergetar hebat seluruh tubuhnya. Di dalam hati, dia berbisik gila-gila. Orang sial ini mengganggu siapa saja. Harus mengganggu Raja Iblis yang mengacau ini. 10 tahun yang lalu, Bai Sui dan adiknya, Bai Yue, hampir seluruhnya ditangkap oleh penyelundup manusia dan dijual. Saat sedang dimasukkan ke dalam mobil van untuk dibawa pergi, Bai Sui menahan ketakutan dengan kuat. Diam-diam memotong tali rami yang terikat di pergelangan tangannya. Sementara di sampingnya, Bai Yue hanya terus-menerus menangis keras. Tidak bisa melakukan apa-apa. Bai Sui tetap tenang luar biasa dari awal hingga akhir. Otaknya berputar dengan cepat, membuat keputusan yang kejam. Dia sangat mengerti. Dia dan adiknya mungkin hanya bisa melarikan diri satu langkah hidup. Maka dia dengan berani memilih mengorbankan diri. Setelah diam-diam melepaskan tali yang mengikat Bai Yue, memanfaatkan kegelapan malam, dia mendorongnya dengan keras keluar dari jendela mobil yang melaju kencang. Para penyelundup di depan tidak menyadari keanehan itu pada saat itu. Bai Sui berdoa dengan sekuat tenaga di dalam hatinya, agar ada orang baik yang menemukan adiknya yang terjatuh di pinggir jalan tepat waktu. Namun mereka pada saat itu tidak tahu. Orang tua keluarga Bai sudah panik seperti semut di atas panci panas. Tidak ragu menggunakan semua hubungan baik dan buruk, melakukan pencarian menyeluruh. Tidak lama setelah Bai Sui mendorong Bai Yue keluar dari mobil, saat penyelundup sedang bersiap memindahkan penyelundupan ke dermaga terbengkalai, pasukan khusus bersenjata lengkap turun dari langit, menangkap seluruh kelompok penyelundup. Orang tua keluarga Bai mencari Bai Yue seakan gila. Akhirnya di daerah terpencil menemukan Bai Yue yang seluruh tubuhnya terluka. Bai Yue yang sudah pingsan total. Setelah Bai Yue terbangun di tempat tidur rumah sakit, menyadari suasana tegang dan kaku di sekitarnya, langsung membuka mulut dan mulai mengeluh sambil menangis. Kakak demi menyelamatkan hidupnya. Jangan lagi aku. Kata itu keluar.
tuduhan bahwa Bai Sui merencanakan pembunuhan adik kandungnya. Maka dia sepenuhnya dipaku pada tiang kehormatan. Tidak ada siapapun yang bersedia mendengarkan setengah kalimat penjelasannya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang peduli. Setelah Bai Sui melindungi adiknya melarikan diri sendirian, sebenarnya dia mengalami penyiksaan dan penderitaan yang tidak manusiawi seperti apa. Tidak ada yang peduli padanya. Luka-luka kecil berkerumun di lengannya, dan bekas-bekas memar mengerikan yang menutupi seluruh tubuhnya. Sejak saat itu, dia sepenuhnya menutup diri, memilih untuk diam selamanya. Tidak ada lagi orang di dunia ini yang dapat membuka berita yang ia tutup rapat. Dia dianggap oleh semua orang sebagai makhluk jahat yang sengaja merencanakan pembunuhan adik perempuannya. Orang tua kandungnya tidak menyayanginya. Adik kandungnya bahkan tidak mencintainya. Seperti mayat berjalan yang tidak ada yang pedulikan. Kata-kata kasar dilemparkan. Akhirnya dia benar-benar diusir keluar. Hak warisnya dicabut. Pada hari dia kejam diusir dari rumah megah. Keluarga besar itu bahkan tidak ada satu orang pun yang mau mengantarkannya pergi. Awalnya dia belajar di SMA internasional swasta kelas atas. Juga dipaksa pindah sekolah dengan kejam. Dimasukkan ke SMA biasa yang reot seperti sekarang. Pak Li adalah satu-satunya pelayan tua yang benar-benar baik padanya di dunia ini. Namun pada hari itu, membantu menemani Bai Sui menyelesaikan prosedur pindah sekolah. Setelah kembali ke rumah, dia juga langsung dipecat tanpa ampun oleh kepala keluarga. Inisialnya lebih tidak adil daripada Doi. Aku dan Mukingan mendengarnya sampai gigi belakang hampir hancur. Tinju kami bergetar keras. Selain kamu, apakah masih ada orang yang tahu kebenaran tentang bagaimana kamu terluka saat menyelamatkannya dulu? Baizu mengerutkan alisnya sedikit, terselip dalam pemikiran. Pelayan tua yang dipecat itu, dan juga para penjual manusia yang dulu menculik kami. Saya dan Mukingan saling menatap dengan sangat sinkron. Kami menemukan jurus pembuka jalan. Bai Sui mengangkat mata yang turun. Saya sudah mengerti. Pada akhir bulan depan, keluarga Bai akan mengadakan sebuah upacara peralihan dewasa berusia 18 tahun yang sangat megah, dengan skala yang sangat besar. Saat itu pasti akan dipenuhi tokoh-tokoh terkenal. Itu pasti menjadi kesempatan langka untuk balas dendam. Saya menampilkan senyum yang sangat bersinar. Dengan satu lengan, saya memeluk Bai Sui. Lihatlah kemampuan berbicara kamu sekarang. Sudah pulih dengan sangat sempurna. Bai Sui, kamu benar-benar luar biasa. Tubuhnya sempat kaku sejenak, lalu perlahan melunak, meregang, dengan patuh menempel pada saya. Ayah saya menahan napas selama lebih dari 1 jam. Sabar mendengarkan. Saya menceritakan kembali pengalaman masa lalu Bai Sui yang mengerikan. Dengan menambah bumbu, saya mengulanginya. Dia sangat tidak sabar, menggaruk telinganya. Saya berkata, bisakah kamu singkat saja? Fokus pada poin penting. Siapa yang menurunkan sifat cerewet ini? Bagaimana satu urusan sepele? Kamu bisa ngomong selama 1 jam belum masuk ke inti. Bai Sui pergi keluar bersama adiknya. Lalu, saya mengumpat sambil terus mengeluarkan kata-kata sepanjang sore. Hampir membuat ayah saya langsung pingsan, tertidur lelap. Saat saya akhirnya menerima detail penting yang mengerikan itu, ayah saya menatap dengan mata membulat. Sialan, bagaimana mungkin ada ayah dan anak perempuan yang sekejam itu di dunia ini? Dan saudara perempuan yang begitu beracun. Ini masih layak disebut keluarga darah. Semua cuma sekumpulan orang buta. Kamu, bocah sialan, kenapa gak laporin ke gue dulu? Bikin gue muak banget. Gue hari ini bener-bener gak percaya omong kosong ini. Seorang cewek kecil masih bisa mengeluarkan mantra Buddha. Gue langsung pakai jaringan buat nyari orang yang bunuh dia. Sepanjang malam itu, mulut ayah gue kayak cheat mode. Gak pernah berhenti. Kita berdua kayak 2 senapan mesin penuh peluru. Nembakin udara dengan tembakan gila. Terus-terusan ngerap selama berjam-jam. Anehnya gak terasa mulut kering. Seluruh atap hampir terbalik karena teriakan marah kita. Malam pesta perayaan dewasa Bai Sui. Jurnalis media mainstream lokal juga berbondong-bondong datang. Semua kamera dan fokus mereka terkunci kuat pada keluarga Bai. Pada sosok nona kedua yang sangat bersinar, Bai Sui. Mereka melakukan liputan pujian yang melimpah. Sedangkan kakak perempuan sah, Bai Sui, hanya bisa seperti tikus yang tak bisa lihat cahaya, disembunyikan diam-diam di sudut gelap. Di dunia ini, mana ada logika absurd yang membalik hitam putih seperti ini? Gue pelan-pelan dorong Bai Sui ke atas panggung. Hari ini panggung berkilau bintang itu seharusnya jadi panggungmu.
Bro, aku yakin kamu pasti bisa menguasai seluruh panggung dengan sempurna. Sangat gugup. Kalau tidak, kamu anggap semua orang di bawah panggung kayak wortel, langsung abaikan mereka. Atau anggap mereka semua kayak kol besar, juga tidak apa-apa. Bai Sui menatap wajah gue dengan penuh konsentrasi. HMP, apapun gue beritahu dia. Dia terus menatap gue tanpa berkedip, lalu dengan sangat patuh mengingat kembali. Mukinyan berdiri di samping. Gue benar-benar nggak tahan lihat lagi. Dia langsung menutup mata Bai Sui. Dia langsung menutup mata Bai Sui. Tuan Lin, kau harus menahan diri. Pesonamu yang tak ada tempat menampungnya. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Penonton yang suka mengintip sudah bersiap. Bai Yue di antara sanjungan palsu semua tamu. Perlahan-lahan kehilangan diri. Bukankah Putri Bai yang bersembunyi di sudut itu adalah Bai Sui? Itu kakak perempuanmu yang terkenal buruk. Bukankah dulu dia hampir membunuhmu? Bagaimana dia masih berani datang ke upacara kedewasaanmu dan mempermalukanmu? Bai Yu menertawakan dengan sinis. Mungkin setelah diusir keluar rumah oleh orang tuaku, dia menjadi miskin sampai tidak mampu makan. Sengaja datang ke sini dengan muka tembam untuk mengemis makan. Sekitar itu langsung terdengar tawa keras yang menyakitkan. Putri Bai sungguh murah hati. Bahkan pengemis seperti ini diperlakukan sama. Kita, beberapa saudara perempuan, harus belajar banyak dari Putri Bai. Itulah sikap keluarga kaya yang sesungguhnya. Seseorang yang dalam tulangnya menyimpan kecenderungan membunuh. Datang ke sini untuk apa? Muka tembammu lebih tebal daripada sudut tembok kota. Aku menjijikan, sialan. Bai Sui, rambut dan matanya tenang seperti sumur tua. Kata-kata kotor yang menjijikan ini, mendengarnya dengan sikap. Tidak terpengaruh oleh racun apapun. Saat ini, aku yang bersembunyi di ruang kontrol belakang. Aku mematikan semua lampu panggung sekaligus. Semua tamu terkejut. Ketika layar raksasa di tengah panggung menyala tanpa peringatan, Bai Yu terkejut dalam hatinya. Muncul perasaan sangat tidak menentu. Di layar muncul sekelompok siswa. Kami semua pernah menjadi korban perundungan sengaja oleh Bai Yu. Setelah kata itu diucapkan, seluruh ruangan langsung berseru tak percaya. Semua mata terkejut langsung tertuju pada Bai Sui. Keenam di layar besar masih terus diputar. Aku adalah salah satu siswa yang pernah menjadi korban kekerasan kampus oleh Bai Sui. Aku bersumpah, dalam hidupku, aku belum pernah melakukan apapun yang menyinggung dia. Namun Bai Sui melihat bahwa karakternya lemah, mudah dimanipulasi, lalu mulai setiap hari memerintahkan anak muda di luar sekolah untuk menghalangi aku, memberi aku pemukulan dan hinaan tanpa henti. Masa-masa paling gelap itu, tubuhku selalu dipenuhi memar dan luka berdarah. Surat diagnosis medis depresiku yang parah adalah bukti terbaik. Bai Sui dari dalam dirinya adalah orang sampah yang total. Dia tidak berani menindas teman kaya di SMA internasional swasta. Di sekolahnya sendiri berpura-pura seperti bunga teratai putih yang tak bersalah. Membuat senyum palsu sebagai gadis baik yang berpengetahuan. Namun dia benar-benar melakukan kejahatan tanpa batas. Benar-benar mengira dirinya bisa menutupi segala sesuatu sendirian. Kekacauan ini tidak akan pernah terungkap ke seluruh dunia. Bai Sui, hari-harimu yang suka memamerkan kekuasaan, hari ini benar-benar berakhir. Saat K6 diputar sampai di sini, di sekitar Bai Sui sudah tidak ada orang lagi. Semua orang seperti menghindari dewa wabah, otomatis mundur menjauh. Astaga, sungguh menakutkan. Keluarga Bai yang berstatus tinggi ternyata melahirkan seorang penyimpang. Ini benar-benar jenis yang jahat sejak lahir. Bai Sui dan orang tua keluarga Bai benar-benar kebingungan. Panik seperti semut di atas wajan panas. Kalian semua sampah. Tidak mau segera memutus sumber listrik rusak itu untukku. Segera matikan untukku. Namun pintu anti-maling ruang kontrol sudah kututup rapat. Bahkan saklar utama lantai juga telah kami kunci dengan beberapa gembok besi besar. Mereka sekarang bahkan tidak bisa memecahkannya. Hanya bisa dengan putus asa. Menatap dengan mata terbuka ke 6 bukti kejahatan yang jelas itu. Terus diputar berulang-ulang. Aku adalah keluarga Bai. Mantan nona tuan rumah besar yang dipecat tanpa alasan dan nona kedua. Ketika dulu tidak beruntung diculik oleh penjahat. Nona besar melakukannya semata-mata untuk menutupi nona kedua melarikan diri. Hingga dengan kejam mendorongnya ke dalam mobil. Nona besar yang melarikan diri setelah berhasil menyelamatkan nona kedua. Segera ditemukan jejaknya oleh para penyelundup manusia.
dan kemudian menerima penyiksaan serta penganiayaan yang mengerikan. Sementara nona kedua setelah diselamatkan polisi, tidak memiliki setitik rasa terima kasih. Bahkan menjadi gila dan memutarbalikkan tuduhan, menuduh polisi dan orang tua bahwa nona besar membunuhnya sehingga ia harus meneteskan racun. Dulu aku yang melayani nona besar secara pribadi. Aku bahkan memotret semua luka mengerikan di seluruh tubuhnya. Aku memiliki catatan foto. Aku sepenuhnya dapat menjadi saksi di pengadilan. Nona besar pada dasarnya baik hati. Namun pada akhirnya ia hanya menerima perlakuan kejam seperti ini dari orang tuanya sendiri. Sungguh membuat hati menjadi dingin. Aku adalah pengacara yang ditugaskan menangani kasus penculikan itu pada waktu itu. Cedera serius pada nona besar. Aku juga menyaksikannya dengan mata kepalaku. Namun nona kedua memeras karir profesionalku yang susah didapat. Memaksa aku menutup mulut. Maka aku hanya dapat menutup hati dan memilih diam. Nona besar sungguh sangat menyesal. Sampai saat ini, aku bersedia berdiri dan memberi kesaksian untukmu di pengadilan. Bahkan di akhir ke-6, terlampir sebuah rekaman pengawasan yang kabur yang telah dipulihkan secara teknis. Itu adalah Bai Shui pada saat yang sangat genting, yang berjuang keras mendorong Bai Yuwei ke dalam semak-semak aman. Dan kemudian ketika gambar beralih, Bai Yuwei dan orang tua keluarga Bai seperti dibuang sampah, membuang semua barang pribadi Bai Shui ke jalan, memaksa dia hanya bisa sendirian, tinggal di rumah sewa kumuh di kawasan kumuh dengan pemandangan menyedihkan. Siapa yang benar, siapa yang salah? Seketika menjadi jelas. Seluruh ruangan kembali terjebak dalam kegemparan besar. Bagaimana mungkin ada orang tua dan adik perempuan yang begitu hina di dunia ini? Apakah mereka masih darah daging? Benar-benar tidak terlihat. Bai Dong dan istri Bai tampak glamor di permukaan. Padahal di belakang mereka begitu penuh perselisihan. Tidak dapat dibedakan. Sangat kebingungan. Mempunyai seorang putri besar. Dipaksa hingga menderita aphasia. Putri bungsunya malah melakukan kejahatan di luar. Melakukan banyak kejahatan sampai tak terhentikan. Mendapatkan kekayaan keluarga sebesar itu ada gunanya apa? Akhirnya akan hancur total karena wanita boros ini. Keluarga Bai ini benar-benar tak ada harapan lagi. Kejahatan besar yang dilakukan Bai Yuwei, seakan-akan mati 10.000 kali masih belum cukup. Tidak menyangka ada wanita sekejam itu. Begitu memperlakukan kakak perempuannya sendiri. Segera melaporkan ke polisi. Mengirimkan tumor sosial ini ke panti rehabilitasi anak untuk kerja paksa. Tidak salah mengubah sedikit. Kepribadian antisosial seperti ini harus langsung dikirim ke sana. Makan makanan penjara selama beberapa hari. Menerima pukulan keras dari masyarakat. Suara cercaan dari penonton menggelegar. Bai Yuwei benar-benar menjadi tikus jalanan. Tidak bisa mengangkat kepalanya sekalipun. Dia hancur, menutup wajahnya dan melarikan diri. Orang tua keluarga Bai melihat itu, mereka panik dan mengejar. Bai Yuwei berada di bawah aksi gila rahasia ayahku, seorang mogul media senior, membantu memperburuk situasi. Bai Yuwei kali ini benar-benar menjadi viral hitam merah. Dia melakukan perbuatan tercela di sekolah. Semalam langsung menjadi headline utama di semua platform sosial, menyebar ke seluruh penjuru negeri. Reputasinya benar-benar hancur di jalanan. Hidupnya kini secara langsung dinyatakan tidak berguna. Sekolah menengah internasional tertekan oleh opini publik dan tekanan berlapis dari pihak berwenang. Hanya dapat segera memutuskan hubungan dengan Bai Yuwei. Mereka mengurus pemecatan paksa dan pengeluaran dari sekolah pada malam yang sama. Bahkan belum lulus SMA. Bai Yuwei yang terpaksa putus sekolah benar-benar berada di ujung tanduk. Hanya bisa bersembunyi seperti cacing di villa, mengandalkan orang tua. Secara kebetulan ia mendengar secara diam-diam. Orang tua keluarga Bai sedang merencanakan untuk mengembalikan Bai Shui ke rumah dengan gemerlap. Konspirasi mengambil alih bisnis keluarga. Dia langsung marah dan tersipu. Mengulang taktik lama. Dengan menangis, membuat keributan, bahkan mengancam bunuh diri. Bahkan melarikan diri dari rumah untuk memeras orang tua, untuk menghentikan niat itu. Tetapi tidak pernah menyangka, orang tua keluarga Bai sama sekali tidak terpengaruh oleh taktiknya. Mereka langsung berbalik, naik mobil, dan datang ke rumah. Dengan suara pelan dan merendah memohon Bai Shui untuk pulang. Pada saat itu, Bai Shui duduk di depan meja belajar tua. Dia membantu aku secara langsung dengan soal ujian ilmu pengetahuan alam. Logika dasar soal besar ini sebenarnya sangat sederhana. Coba ingat kembali rumus inti yang aku jelaskan kemarin. Shui,
Ayah dan ibu khusus mengendarai Maybach untuk menjemputmu kembali ke villa besar. Aku dan Bai Sui menatap satu sama lain dengan pemahaman yang sempurna. Tidak ada yang berniat memperhatikan. Dua badut palsu yang berlagak di luar pintu. Wajah orang tua keluarga Bai hanya menampakkan rasa malu yang sangat singkat. Lalu mereka dengan muka tebal segera kembali menampilkan wajah kasih sayang yang palsu. Sui, semua kesalahan itu adalah kesalahan orang tua. Sebelumnya memang orang tua mempercayai fitnah. Mereka sangat salah mengerti tentangmu. Pergi, Sui. Biarkan ayah dan ibu memperbaiki semuanya untukmu. Lihatlah kondisi rumah yang rusak ini. Rumah sewa yang kotor, berantakan, dan sangat buruk. Bukan tempat yang layak untuk seorang putri kaya. Patuhlah dan ikut kembali bersama orang tua. Ayah dan ibu segera mentransfer apartemen penthouse dengan pemandangan sungai di pusat kota kepada namamu. Udah cukup bagus. Orang tua Bai Yue dengerin cuma ngelongo. Jelas otaknya belum muter. Gue kayak orang tua. Nyengir, kaki diangkat. Langsung gue jadi penerjemah simultan top. Maksud tersembunyi Bai Yue itu. Silakan dua orang ini pergi kemanapun, balik kemanapun. Mundur jauh, jangan dekat-dekat. Jangan lagi ganggu dia, bikin mual. Di sini hari-hari tenang damai. Dia sekarang sama sekali gak peduli sama perawatan murah dan telat kalian. Apalagi dia ngeremehin villa mewah kalian. Kalian berdua cuma perlu tiap bulan tepat waktu transfer uang tunjangan. Masukin ke rekening dia. Udah cukup. Sisa semua pemerasan emosional, semua mundur. Anjing. Kalian lebih baik sisain sedikit cinta ayah yang masih ada. Dan kasih sayang ibu, kasihin ke bocah cewek kecil yang semua orang benci itu. Gue sombong ngangkat bahu. Itu dia 4 kata singkat Bai Yue tadi. Yang mengandung semua kebenaran. Gue udah selesai terjemahin. Tidak ada pengembalian. Orang tua Bai Yue dibikin bisu sama omongan gue yang nyeleneh ini. Bai Yue, mundur, anjing. Kata-kata itu kali ini mereka dengar benar-benar jelas. Tapi rasanya kayak menelan lalat, bikin mual. Orang tua Bai Yue sekarang benar-benar ngerti dulu mereka buta. Udah salah. Gue kayak tembok besi yang melindungi anaknya. Betul-betul menghalangi Bai Yue di depan. Kalau memang benar-benar menyesal, maka kalian harus bayar uangnya buat villa mewah itu dengan senang hati. Supaya secara materi Bai Yue hidup mewah. Dan pastikan mulai sekarang gak pernah ganggu dia lagi. Baru ini yang namanya benar-benar baik buat dia. Sialan. Selama bertahun-tahun ini, kalian udah menghabiskan semua sumber daya buat Bai Yue. Apakah serigala putih itu pernah balas budi? Sekecil apapun. Sekarang saham grup Bai jatuh drastis gara-gara skandalnya. Hentikan perdagangan di listing. Dia udah mati, kemana dia pergi? Dia bisa bantu kalian mengubah keadaan, bisa pulihkan sedikit kerugian. Kalau begitu, kalian gak pernah bisa menyeimbangkan piring ini seumur hidup. Maka tolong bersikap baik, bebaskan Bai Sui sepenuhnya. Hari itu orang tua keluarga Bai gue hina. Mereka pergi dengan kepala menunduk seperti ayam jago yang kalah. Seluruh penampilan mereka seakan langsung menua seketika. Bai Sui, dari awal sampai akhir, bahkan setitik pandangan sekalipun tidak mau memberi mereka sedikit pun. Untungnya orang tua keluarga Bai masih punya sedikit rasa bersalah terakhir. Setelah kembali, langsung gue alihkan kepemilikan ke Bai Sui, sebuah apartemen mewah dengan keamanan tinggi. Setiap bulan tanpa gagal masuk ke rekeningnya, dengan tepat waktu transfer 100.000 yuan biaya hidup, dengan jaminan materi yang melimpah ini. Cukup buat Bai Sui ke depannya hidupnya super nyaman. Tapi setelah dapat uang pertama yang besar, pikiran pertama yang muncul di kepala gue adalah, cepat bawa dia ke rumah sakit kelas 3 terbaik buat daftar dokter spesialis. Bai Sui dengerin kata gue, ajak gue ke psikiater, cari dokter spesialis yang bagus. Gue cek dulu, apakah oke? Gue kira harus pakai lidah yang tak pernah lelah buat nyogok dia. Ternyata Bai Sui malah patuh dan kooperatif. Satu-satunya permintaannya super sederhana, yaitu selama proses perawatan, harus ada gue yang selalu menemaninya. Gue langsung setuju tanpa ragu. Setiap akhir pekan setelah sesi konseling, gue temani dia. Gue bawa dia ke taman pinggir kota atau pantai buat jalan-jalan, biar lega. Setelah cukup main, balik ke rumah, dia bakal menahan keinginan mainnya. Lanjut kayak guru kecil yang keras, ngasih gue les intensif. Matematika yang bikin rambut rontok, di bawah pemeliharaan cinta dan kebersamaan. Secara perlahan Bai Sui semakin bersedia untuk berbicara secara sukarela. Yang jelas menjadi semakin sering.
dan di bawah pelatihan intensifnya, nilai mata pelajaran budaya saya yang menyedihkan juga secara nyata mengalami lonjakan kualitas. Semua hal berjalan stabil menuju arah yang paling indah, kecuali Bai Yue yang menyiksa dirinya sendiri. Di atas sebuah jembatan kayu tunggal berwarna hitam yang menuju jurang, sebuah jalan yang berakhir di kegelapan, semakin terperosok semakin dalam. Dia mulai terobsesi secara patologis dengan berbagai kasino bawah tanah dan ruang internet gelap yang penuh ATP beracun, menikmati malam di klub-klub malam yang beragam tanpa ingin pulang, sehari penuh bergaul dengan sekumpulan teman-teman nakal di masyarakat, memabukkan diri dengan minum alkohol dan menghisap rokok elektronik, menjalani kehidupan yang muram seperti mayat berjalan, tanpa cahaya matahari. Kartu di rumah dibekukan, setelah aliran dana terputus, tidak ada uang untuk dibelanjakan. Lalu mengikuti kakak besar orang luar untuk melakukan pemerasan, meneksploit uang saku siswa SMP dengan cara kotor, berulang kali menguji batas hukum secara gila. Setelah hanya sebulan, dia kemudian karena mengemudi dalam keadaan mabuk dengan sengaja menabrak, dan menyebabkan banyak pejalan kaki tak bersalah terluka parah hingga cacat. Akhirnya dihukum dengan beberapa tuduhan sekaligus, diadili di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Seumur hidup hanya dapat menghabiskan waktu di balik jeruji besi dengan air mata. Hari ketika keputusan pengadilan diumumkan. Bahkan kebetulan juga hari ketika saya dan Bai Sui sekaligus menerima surat penerimaan ke universitas terkemuka, hari yang sangat membahagiakan. Syukurlah di dunia yang kejam ini. Saya dengan kuat memegang tangan dia, tanpa membiarkannya jatuh ke jurang. Dan juga beruntung kami masih saling menggenggam erat. Bersama-sama menyambut peluang tak terbatas menuju masa depan yang gemerlap, setelah berhasil masuk universitas. Bai Sui dan Mu Qingyan, berkat prestasi luar biasa, keduanya diterima di universitas terkemuka Yanhai. Sementara saya, yang merupakan siswa lemah, di bawah pelatihan intensif Bai Sui, ternyata juga beruntung secara tipis. Berhasil masuk dengan susah payah ke universitas media terkemuka yang berafiliasi dengan sekolah mereka. Kami bertiga, sahabat karib. Secara wajar kami kembali melekat bersama sepanjang hari bermain liar. Kini Bai Sui sudah sepenuhnya pulih. Menjadi tidak berbeda sama sekali dengan mahasiswi biasa. Bahkan lebih bersinar daripada sebelumnya. Hanya saja dia tampaknya menjadi lebih lengket padaku daripada dulu. Hingga mencapai tingkat di mana satu hari tanpa bertemu terasa seperti 3 musim gugur. Seolah-olah setiap saat ingin menempel pada diriku. Kemudian pada suatu kencan, aku pernah dengan penuh rasa ingin tahu menanyainya mengapa begitu. Di wajahnya yang dingin dan cantik, seketika muncul senyum bahagia yang sangat bersinar. Karena aku suka padamu, Lin Zhao.